Kongres Advokat Indonesia atau KAI resmi memecat pengacara Rasman Arif Nasution secara tidak hormat. Rasman Arif Nasution dinyatakan tidak sebagai pengurus lagi. Apa yang dilakukan oleh saudara Rasman Arif Nasution ini dianggap telah mencederai selain organisasi Kongres Advokat Indonesia juga profesi advokat. Tapi intinya teman-teman pasti paham mengapa SK-nya dicabut dan dipecat dengan tidak hormat. Makanya saya tidak mau ada ketidakadilan. Ketidakadilan itu hanya adanya harusnya di keranjang sampah. Nah, pengadilan harus bisa menunjukkan bahwa keadilan itu ada. Berbunga langsung apa? Cium aku gitu. Cium kamu? Langsung nyosor gitu? Di mana? Di dalam mobil. Di bagian mana dia? Oke, dia langsung cium kamu intinya? Jaga mulutnya, setiap ngomong itu jaga mulutnya. Orang yang salah ngomong atau memang sengaja ngomong menfitnah orang lain, ya akibatnya akan jadi tersangka. Sebaiknya jangan cari masalah lah, jangan cari masalah baru lagi. Namanya pengacara itu harus tahu diri, ya ngukur diri, ya. Ini orang punya pengalaman nggak bagus, dia dilarang masuk parkir aja ngamuk-ngamuk. Tindakan Rasman yang berniat melaporkan Hakim Eman Sulaiman memicu banyak kecaman dari berbagai pihak. Niat Rasman yang ingin melaporkan Hakim Eman diyakini akan sia-sia saja dan hanya akan membuat nama Rasman semakin buruk di mata masyarakat. Rasman sendiri diketahui memang punya rekam jejak yang tidak bagus. Rasman pernah dituduh melakukan pelecehan seksual dan banyak pelanggaran lain sebagai advokat. Bahkan, Rasman sudah dipecat sebagai pengacara oleh KAI, Kongres Advokat Indonesia. Lalu, apakah tindakan Rasman melaporkan Hakim Eman justru akan berbalik membuat Rasman yang akan ditindak secara hukum? Baik Peggy, baik yang lain, saya mencurigai bahwa Bapak dan anak Bapak berbohong dalam kasus ini. Saya makin yakin dugaan kuat saya, Peggy adalah pelakunya. Tapi saya udah bilang sama Rasman, untuk manusia seperti kamu nggak akan mau gue berdamai. Oh, pasti nih Bang. Nggak level gue. Alasannya apa Bang? Mau pokoknya level gue udah deh. biar lain kali jaga mulutnya. Setiap ngomong itu jaga mulutnya. Orang yang salah ngomong atau memang sengaja ngomong menfitnah orang lain, ya akibatnya akan jadi tersangka dan mudah-mudahan dalam waktu mereka akan dilimpahkan ke jaksa. Bang, tanggapannya Bang tentang Rasman ingin laporan Hakim Eman Sulaiman ke Ketua Komisi Yudisial. Tanggapannya Bang? Kita itu pengacara, kalau udah dapat hakim yang benar, jangan ancam-ancam hakim ke kaya laporan Komisi Yudisial. Diam-diam aja kalau mau laporin hakim. Pengacara, namanya pengacara itu harus tahu diri, ya ngukur diri, ya. Hakim itu adalah orang yang kita muliakan. Nah, kalau kamu mau ngelaporin, ya lapor aja surat, diam-diam aja. Ya kalau benar, kalau nggak benar gimana? Ya, bisa kan berubah putusan? Ya ini orang punya pengalaman nggak bagus, dia dilarang masuk parkir aja ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Orang nggak ada sopannya gitu. Makanya kamu sekolah kesopanan nggak? Sekolah apa ya? Selama menurut saya nggak usah didengarnya. Itu anggap aja dia kalimatnya kasar. Ketemu orang itu cuma teriak, kentut, anjing, itu doang mulutnya gitu. Kali ini ya, ingat ya, Ran, kamu nggak akan saya maafkan lagi. Kamu hanya bisa bertobat nanti di neraka aja. Di Indonesia udah nggak bisa dimaafin orang kayak gitu. Ini saya akan marah gitu. Dan terbukti kamu telah menzolimin orang-orang yang terzolimin ini. Kamu seolah-olah mengatakan membela orang yang dibunuh, tapi emang ada yang setuju orang dibunuh di sini? Tidak ada. Tapi yang tidak setuju kan orang nggak salah dihukum kan? Kira-kira begitu, ya Chris. Jadi udah. Orang tidak salah dihukum. Jadi pengadilan udah tahu. Kalian itu udah nggak laku di pengadilan, udah nggak dicuekin di pengadilan, karena kalian tuh kasar sama pengadilan, tidak sopan sama hakim-hakim, ngejek. Pengacara nggak boleh gitu. Sesama rekan aja pengacara tidak boleh saling sindir, saling maki.
Ini mereka mau ganggu-ganggu namanya Asep Eman Sulaiman ya. Tahu diri aja, kamu siapa? Yang pertama, Saudara Rasman Arif Nasution dinyatakan tidak sebagai pengurus lagi. Ya. Yang kedua, ini yang boleh dianggap serius dalam perdebatan kami, SK dia sebagai advokat dicabut oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Keputusan ketiga, bahwa proses hukum terhadap apa yang dilakukan oleh Saudara Rasman Arif Nasution ketika menjadi pengacara tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan upaya hukum. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa keputusan ini dilakukan secara bulat. Saya mau beritahu bahwa sebaiknya jangan cari masalah lah, jangan cari masalah baru lagi. Karena sebelum kami ajukan pra-peradilan, kami itu sudah datangi Komisi Yudisial, minta supaya Komisi Yudisial itu mengawasi jalannya persidangan ini. Kami juga sudah datangi Mahkamah Agung, sudah datangi Kejaksaan Agung, bahkan ke Kompolnas, Menko Polhukam, kami datangi semuanya. Kami minta supaya mengawal, betul-betul mengawal jalannya kasus pra-peradilan Peggy Setiawan. Jadi kalau ada rekan-rekan yang lain yang mau coba-coba melapor Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial, saya rasa itu sangat keliru. Karena saya mau beritahu, saya tegaskan bahwa bagi saya Hakim Sulaiman ini, Eman Sulaiman ini adalah malaikat yang datang dari surga turun ke bumi saat ini. Kami justru berdoa supaya ada lagi Hakim Eman Sulaiman yang lain di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pertanyaan saya, ketika Hakim Eman Sulaiman dengan seadil-adilnya sudah memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya kepada rakyat kecil, kepada seorang kuli bangunan, pertanyaannya, apakah seorang kuli bangunan, seorang rakyat kecil tidak boleh mendapatkan keadilan di negara ini? Jadi hanya keadilan itu hanya milik orang kaya, keadilan itu hanya milik orang yang berpangkat,